Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairani Husna dengan NIM 2203226. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi tentang advokasi dalam agribisnis. Yang pertama ada pengantar advokasi dalam agribisnis, di mana definisi advokasi sendiri secara umum adalah sebagai serangkaian tindakan dan strategi yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, dan praktik yang berdampak pada kelompok kepentingan tertentu. Nah, dalam advokasi sendiri, advokasi juga berfokus pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaku sektor ini, mulai dari petani, pengusaha pertanian, hingga konsumen produk pertanian. Nah, menurut definisi para ahli, advokasi adalah proses yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dalam rangka menciptakan perubahan sosial yang positif, menurut Peterson pada tahun 2003. Selanjutnya ada jenis advokasi dalam agribisnis. Yang pertama ada advokasi kebijakan. Nah, advokasi kebijakan berupaya untuk mengubah atau mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pertanian seperti subsidi, regulasi, ekspor-impor, pengelolaan sumber daya alam, dan perlindungan petani. Yang kedua ada advokasi pasar. Nah, advokasi pasar ini berfokus pada upaya untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan menguntungkan bagi para petani dan pelaku agribisnis. Termasuk itu ada isu harga, transparansi rantai pasok, dan akses pasar. Yang ketiga ada advokasi hak. Nah, advokasi hak ini adalah perjuangan hak-hak petani dan pekerja pertanian seperti hak tanah dan upah yang layak. Selanjutnya yang keempat ada advokasi berkelanjutan. Nah, di sini advokasi ini mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk pada isu penggunaan pestisida, konservasi tanah dan air, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Yang terakhir ada advokasi konsumen. Nah, advokasi konsumen ini ialah mengedukasi dan melindungi hak-hak konsumen produk pertanian terkait kualitas, keamanan pangan, dan informasi produk. Selanjutnya ada peran penting advokasi dalam agribisnis. Yang pertama itu dari petani ke pasar. Nah, advokasi ini membantu petani dalam menyuarakan kebutuhan dan tantangan mereka terkait akses pasar, harga yang adil, dan informasi pasar. Nah, melalui advokasi, petani dapat membentuk organisasi atau kelompok untuk memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam rantai pasok. Contohnya itu advokasi dalam mendorong pembentukan koperasi petani yang mampu melakukan negosiasi harga yang lebih baik dengan pedagang atau pengolah hasil pertanian. Peran dari petani ke pemerintah yaitu advokasinya menjadi jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah. Nah, petani dapat menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan pertanian, infrastruktur, bantuan modal, dan program-program pemberdayaan melalui organisasi petani atau lembaga advokasi. Nah, advokasi yang efektif itu dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan petani, seperti alokasi anggaran untuk irigasi dan subsidi pupuk yang tepat sasaran atau perlindungan terhadap fluktuasi harga. Perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Nah, definisi dari advokasi sendiri adalah serangkaian tindakan atau strategi untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada kelompok untuk kepentingan tertentu. Nah, fokus utama pada advokasi sendiri adalah perubahan kebijakan, regulasi yang lebih menguntungkan bagi kelompok yang diadvokasikan. Metode utama yang dilakukan pada advokasi adalah penelitian, analisis kebijakan, dan membangun koalisi, mobilisasi publik, dan komunikasi media. Artian dari kampanye, di mana kampanye adalah upaya terorganisirnya untuk mencapai tujuan tertentu, sering bersifat publik, dan melibatkan berbagai kegiatan komunikasi dan mobilisasi. Fokus utama dari kampanye adalah meningkatkan kesadaran publik, membangun dukungan, dan menekankan pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan. Nah, metode utama yang dilakukan pada kampanye adalah orasi publik, demonstrasi,
petisi, dan penggunaan media sosial. Ada lobby. Nah, definisi dari lobby adalah upaya untuk mempengaruhi pembuat kebijakan atau keputusan untuk komunikasi langsung dan persuasif dengan individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Nah, fokus utama pada lobby ini adalah mendapatkan dukungan atau mempengaruhi keputusan dari pihak-pihak yang memiliki otoritas. Fokus utama itu adalah mendapatkan dukungan untuk mempengaruhi keputusan dari pihak yang memiliki otoritas. Nah, metode utama yang dipakai dari lobby adalah pertemuan tatap muka, presentasi, penyediaan informasi, membangun hubungan yang personal. Yang terakhir ada negosiasi. Nah, definisi negosiasi adalah proses diskusi dan tawar-menawar antara dua atau lebih dengan kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, fokus utama dari negosiasi adalah mencapai kesepakatan dan kompromi atas isu atau masalah tertentu. Metode utama yang digunakan pada negosiasi adalah diskusi, argumentasi, tawar-menawar, identifikasi kepentingan bersama, dan mencari solusi yang kreatif. Nah, materi yang kedua adalah isu-isu strategi agribisnis yang perlu diadvokasikan. Isu yang pertama adalah isu pangan lokal vs impor. Nah, isu ini adalah jantung dari ketahanan pangan dan kedaulatan pangan suatu negara. Advokasi di sini berfokus pada keseimbangan antara memenuhi kebutuhan konsumsi domestik melalui produksi lokal dan peran impor dalam menjaga stabilitas pasok dan harga. Mengapa perlu diadvokasikan isu pangan lokal vs impor ini? Karena adanya kedaulatan pangan di mana yang ketergantungannya berlebihan pada impor dapat mengancam kedaulatan pangan, membuat negara rentan terhadap gejolak pasar global dan kebijakan negara pengekspor. Yang kedua adalah kesejahteraan petani lokal, di mana impor yang tidak terkontrol ini, terutama saat panen raya domestik, dapat menekankan harga produk petani lokal dan melibatkan kerugian serta menurunkan minat bertani. Yang terakhir ada pembangunan ekonomi lokal. Ini dapat mendorong pangan lokal, berarti mendukung rantai nilai di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi perdesaan. Adapun poin-poin advokasi pada isu pangan lokal vs impor ini, yang pertama adalah penerapan kebijakan perlindungan pasar yang adil bagi petani lokal. Nah, seperti tarif impor yang sudah disesuaikan atau kuota impor yang bijaksana. Selanjutnya yang kedua ada peningkatan investasi dalam produktivitas pertanian lokal, misalnya seperti benih unggul, irigasi, dan pupuk. Yang selanjutnya terakhir adalah penguatan rantai pasok domestik untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan lokal. Isu yang kedua adalah isu keberlanjutan dan pertanian hijau. Nah, pertanian berkelanjutan ini adalah model pertanian yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan pangan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, pertanian hijau sendiri adalah bagian integral dari ini yang berfokus pada praktik ramah lingkungan. Kenapa juga sih diperlukan advokasi pada isu berkelanjutan dan pertanian hijau ini? Karena alasannya adalah yang pertama, degradasi lingkungan. Nah, praktik pertanian intensif ini yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi tanah, polusi air, dan hilangnya keanekaragaman hayati dan emisi gas pada rumah kaca. Yang kedua adalah resiliensi terhadap perubahan iklim. Nah, pertanian berkelanjutan dan hijau membangun resiliensi terhadap dampak perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, hama penyakit baru. Selanjutnya adalah kesehatan konsumen. Ini adalah pengurangan penggunaan bahan kimia yang berbahaya dalam pertanian, mendukung kesehatan konsumen dan ekosistem. Poin-poin dalam advokasi isu berkelanjutan dan pertanian hijau ini adalah insentif dan dukungan pemerintah untuk petani yang mengadopsi praktik pertanian organik, pertanian terpadu, dan agroforestry, dan penggunaan energi
terbarukan. Selanjutnya yang kedua adalah regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan pestisida dan pupuk kimia sintetik. Yang selanjutnya yang terakhir adalah edukasi dan pelatihan bagi petani tentang praktik yang berkelanjutan. Isu yang ketiga adalah perlindungan petani UMKM agribisnis dan akses pasar. Petani dan UMKM agribisnis seringkali menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai nilai agribisnis, menghadapi tantangan dalam hal akses modal, teknologi, informasi, dan pasar yang adil. Mengapa perlu diadvokasikan juga perlindungan petani, UMKM, agribisnis, dan akses pasar ini? Karena adalah kesejahteraan ekonomi dari petani dan UMKM adalah tulang punggung agribisnis, seperti perlindungan mereka itu sebagai perlindungan ekonomi desa dan komunitas. Yang kedua ada inovasi dan diversifikasi. Dari dukungan bagi UMKM dan mendorong inovasi produk dan diversifikasikannya usaha di sektor agribisnis. Yang ketiga adalah pengurangan kesenjangan. Nah, akses pasar yang adil mengurangi kesenjangan antara produsen kecil dan produsen besar serta konsumen. Nah, poin-poin advokasi dari perlindungan petani, UMKM agribisnis, dan akses pasar adalah penciptaan skema pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau bagi petani dan UMKM. Misalnya itu ada KUR khusus pertanian dan subsidi bunga. Yang kedua ada peningkatan akses terhadap teknologi dan informasi pertanian, misalnya penyuluhan dan aplikasi pertanian. Yang ketiga ada pengembangan infrastruktur pasca panen dan logistik untuk mengurangi kerugian pasca panen. Yang terakhir adalah fasilitas kemitraan yang adil antara petani dan UMKM untuk industri pengolahan atau retail besar. Isu yang keempat adalah isu ketimpangan logistik agribisnis di daerah 3T. Nah, ketimpangan infrastruktur dan akses logistik di daerah 3T itu adalah terdepan, terluar, dan tertinggi. Ini merupakan hambatan besar bagi pengembang agribisnis yang menyebabkan biaya tinggi dan kesulitan distribusi. Mengapa perlu diadvokasikan? Karena yang pertama itu ada disparitas harga. Nah, biaya logistik yang tinggi itu menyebabkan harga produk pertanian di daerah 3T ini menjadi mahal bagi konsumen, dan sementara harga di tingkat petani itu menjadi sangat rendah karena sulitnya akses ke pasar. Yang kedua ada kerugian pasca panen. Nah, di sini kurangnya fasilitas penyimpanan dan transportasi yang memadai menyebabkan tingginya tingkat kerugian pasca panen. Yang terakhir adalah keterbatasan akses pasar. Jadi petani di daerah 3T ini kesulitan menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas karena terbatasnya potensi pendapatan mereka. Poin-poin advokasi pada isu ketimpangan logistik agribisnis di daerah 3T ini adalah peningkatan investasi pemerintah dalam membangun infrastruktur, jalan dan jembatan, pelabuhan, dan bandara di daerah 3T ini. Yang kedua ada pengembangan pusat-pusat pengumpulan dan distribusi produk pertanian di tingkat lokal maupun regional. Yang ketiga ada pemberian insentif bagi perusahaan logistik untuk beroperasi di daerah 3T. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi digital untuk informasi logistik dan manajemen rantai pasok di daerah terpencil. Adapun studi kasus dari advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chain. Nah, studi kasus ini menyoroti bagaimana advokasi pangan organik dapat berinteraksi dengan dua tren besar, yaitu program food estate adalah atau lumbung pangan skala besar dan digitalisasi rantai pasok. Nah, latar belakang pada isu studi kasus ini adalah pangan organik, di mana sektor yang berkembang pesat didorong oleh kesadaran konsumen akan kesehatan dan lingkungan. Namun tantangannya adalah sertifikasi, biaya produksi yang lebih tinggi, dan akses pasar. Yang kedua adalah food estate. Nah, program pemerintah untuk mencapai kawasan produk pangan yang berskala besar seringkali untuk dikomoditaskan tertentu. Nah, tujuan utama adalah ketahanan pangan nasional, tetapi ada kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan sosial. Nah, adapun isu advokasi dalam konteks studi kasus ini, yaitu yang pertama adalah konflik potensial. Dari studi kasus ini, program food estate ini berorientasi monokultur dan
intensifikasi dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip pertanian organik dan berkelanjutan. Advokasi diperlukan untuk memastikan bahwa food estate ini mempertimbangkan praktik berkelanjutannya, bahkan mengintegrasikan zona organik. Yang kedua, ada peluang digitalisasi. Digitalisasi dapat menjadi alat advokasi yang kuat untuk pangan organik. Nah, seperti dapat menghubungkan langsung petani organik dengan konsumen, baik menjamin transparansi sertifikasi dan keterselusuran produk. Selanjutnya ada sertifikasi dan standar advokasi. Penyederhanaan proses sertifikasi organik dan pengembangan standar yang terjangkau bagi petani kecil. Adapun poin-poin advokasi pada studi kasus advokasi pangan organik di era food estate dan digitalisasi supply chain. Nah, poin-poinnya adalah integrasi prinsip pertanian organik dan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program food estate. Yang kedua adalah pengembangan infrastruktur digital yang mendukung transparansi dan ketelusuran produk organik. Yang ketiga ada fasilitasi akses petani organik ke platform digital dan pelatihan penggunaan teknologi. Materi yang ketiga adalah teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis. Nah, yang pertama itu ada digital advokasi. Jadi era digital ini telah mengubah langkah advokasi secara signifikan melalui media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Ini menjadi alat yang ampuh untuk menjangkau khalayak luas, membangun kesadaran, dan mobilisasi dukungan. Yang kedua adalah berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Ini adalah contohnya komunitas petani, dan dari kekuatan advokasi ini terletak pada jumlah dan suara kolektif dari individu yang terdampak dan isu yang diperjuangkan. Yang ketiga adalah media relation. Ini adalah membangun hubungan yang baik dengan media, contohnya itu adalah media cetak, elektronik, dan daring. Ini adalah kunci untuk memperluas jangkauan pesan atau peran advokasi dalam membentuk opini publik. Dalam memanfaatkan digital advokasi itu adalah media sosial, contohnya itu seperti platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube. Kemungkinan para advokat untuk menyebarkan informasi, contohnya itu berbagai fakta, data, dan cerita, kemudian membangun komunitas, contohnya itu menghubungkan dengan individu dan organisasi yang memiliki minat yang sama, serta mengorganisir aksi itu untuk mengumumkan acara, contohnya itu kampanye, dan cara-cara yang terlibat. Selanjutnya adalah mempengaruhi opini publik, contohnya membentuk narasi dan merespon informasi yang salah atau merugikan. Selanjutnya adalah berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan. Ini berupa pembuatan kebijakan aktif di media sosial dan mempengaruhi oleh tekanan publik. Dalam petisi online, platform ini adalah seperti challenge atau kemungkinan pengumpulan tanda tangan secara daring untuk mendukung suatu tuntutan atau perubahan kebijakan. Nah, petisi online ini adalah dengan cepat mengumpulkan dukungan dalam jumlah besar dan memberikan tekanan kepada target advokasi. Nah, selanjutnya itu adalah kampanye digital. Ini melibatkan penggunaan berbagai saluran digital seperti terkoordinasinya untuk mencapai tujuan advokasi. Ini bisa meliputi website dan blog seperti pusat informasi kampanye dan email marketing untuk membangun hubungan dengan pendukung dan memberikan pembaruan, serta iklan online untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan video infografis untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah penggunaan hashtag untuk memperluas jangkauan pesan dan membangun percakapan di media sosial. Selanjutnya adalah pemberdayaan komunitas petani. Ini untuk membangun organisasi petani yang kuat dan mendukung serta kelompok tani koperasi agar mereka memiliki wadah untuk menyuarakan kepentingan bersama. Jadi pendidikan dan pelatihan itu adalah peningkatan dalam pemahaman petani tentang hak-hak mereka dan kebijakan pertanian dan cara berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, mobilisasi akses lokal itu adalah mengorganisir pertemuan, diskusi, dokumentasi, demonstrasi, dan aksi kolektif. Dan selanjutnya adalah membangun koalisi dalam organisasi lain, itu contohnya bekerja sama dengan organisasi sipil.
atau OMS. Ini adalah akademisi dan kelompok lain yang memiliki tujuan yang sejalan. Selanjutnya ada mendokumentasikan pengalaman petani. Ini caranya mengumpulkan cerita dan data dari lapangan untuk memperkuat argumen advokasi. Selanjutnya ada pemberdayaan komunitas petani. Mengapa pemberdayaan itu penting? Karena suara yang lebih otentik dari petani itu adalah suara yang paling merasakan dampak dari langsung kebijakan petani, sehingga suara mereka itu memiliki legitimasi yang kuat, serta dukungan yang luas dan akuntabilitas pembuat kebijakan. Adapun media relation dalam advokasi agribisnis, yang pertama itu pengembangan pesan yang jelas dan menarik, serta membangun daftar kontak media, menulis siaran pers yang efektif, dan mengadakan konferensi pers, dan menawarkan wawancara dan opini, serta memonitor liputan media, dan membangun hubungan dalam jangka panjang dengan jurnalis. Mengapa media penting dalam advokasi? Ini yang pertama untuk meningkatkan kesadaran publik, yang kedua membentuk opini publik, dan menekankan pembuatan kebijakan, serta membangun kredibilitas. Adapun contoh studi kasus dari kampanye, contohnya itu hashtag Save Sawah dan hashtag Petani Berdaulat. Nah, Save Sawah ini adalah kampanye kemungkinan besar yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya lahan sawah bagi ketahanan pangan, ekosistem, dan mata pencarian petani. Ini adalah strategi yang mungkin digunakan, contohnya itu media sosial, penggunaan hashtag Save Sawah untuk menyebarkan informasi dan foto. Yang kedua adalah petisi online, itu caranya mengumpulkan dukungan publik untuk mengolah atau menolak ahli fungsi lahan atau lahan sawah untuk mendorong kebijakan perlindungan lahan. Yang ketiga ada keterlibatan tokoh masyarakat dan selebritis. Ini contohnya mendapatkan dukungan dari tokoh ini untuk memperkuat pesan kampanye. Yang selanjutnya adalah liputan media dengan mengupayakan pemberitaan di media sosial atau media massa tentang isu ahli fungsi lahan dan kampanye serta dampaknya. Adapun hashtag Petani Berdaulat, ini adalah kampanye yang kemungkinan besar berfokus pada isu kedaulatan pangan dan pemberdayaan petani. Ini strategi yang mungkin digunakan adalah narasi pemberdayaan dengan menyebarkan cerita sukses petani dan pentingnya dukungan terhadap petani lokal. Yang kedua adalah edukasi publik dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu impor dan harga yang tidak adil dan hak-hak petani. Selanjutnya ada advokasi kebijakan. Ini mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang lebih pro petani seperti perlindungan harga, akses pasar, dan dukungan teknologi. Selanjutnya ada kolaborasi dan organisasi petani. Ini adalah bekerja sama dengan organisasi petani di bidang tingkatan untuk memperkuat gerakan kelompok tani. Selanjutnya ada penggunaan konten kreatif. Ini dengan membuat video infografis dan video pendek serta konten yang menarik untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Adapun analisis pada studi kasus ini, yang pertama identifikasi tujuannya. Nah, yang kedua adalah target audiensnya dan siapa saja yang dijangkau oleh kampanye ini. Dan yang ketiga adalah penggunaan teknik digital. Yang keempat adalah keterlibatan komunitas. Dan yang kelima adalah hubungan dengan media dan dampak dan hasilnya. Materi yang selanjutnya adalah pemetaan stakeholder dan aliansi advokasi dalam agribisnis. Nah, identifikasi stakeholder strategi di agribisnis ini adalah individu dan kelompok atau organisasi yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh kegiatan dan keputusan serta kebijakan dalam sektor agribisnis. Nah, identifikasi stakeholder sendiri itu adalah strategi bagaimana melibatkan pengenalan pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan atau kepentingan terhadap isu yang ingin diadvokasikan. Pada stakeholder strategi di agribisnis ini, yang pertama adalah adanya pemerintah. Jadi pemerintah itu adalah contohnya Kementerian Pertanian, di mana bertanggung jawab atas kebijakan dan regulasi terkait produksi pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani. Yang kedua adalah Kementerian Perdagangan. Ini dapat melibatkan dalam kebijakan perdagangan produksi pertanian dan produk ekspor impor serta stabilisasi harga. Yang selanjutnya adalah Kementerian Keuangan. Ini mengelola anggaran kebijakan fiskal yang mempengaruhi sektor agribisnis, misalnya itu subsidi dan pajak.
Selanjutnya ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini adalah isu berkelanjutan penggunaan lahan dan dampak lingkungan dari praktik pertanian. Selanjutnya ada Kementerian Koperasi dan UMKM untuk mendukung dan membangun UMKM di sektor pertanian. Selanjutnya ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Itu adalah perumusan rencana pada pembangunan jangka panjang dan mencegah untuk sektor agribisnis. Selanjutnya adalah pemerintah daerah. Contohnya itu kayak provinsi atau kabupaten dan kota. Ini memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan pertanian di tingkat lokal dan pengelolaan sumber daya daerah. Selanjutnya ada asosiasi dan organisasi petani atau perusahaan agribisnis. Nah, asosiasi ini terdiri dari asosiasi komoditas, misalnya itu Asosiasi Petani Padi di Indonesia, dengan menggabungkan pengusaha kelapa sawit di Indonesia. Dan selanjutnya ada organisasi petani, misalnya Kontak Tani, Nelayan Andalan, dan menyuarakan aspirasi petani secara umum. Selanjutnya ada Koperasi Pertanian. Ini adalah wadah bagi petani untuk kolaborasi dalam produksi, pemasaran, dan pengadaan. Selanjutnya ada Asosiasi Industri Pengolahan Hasil Pertanian. Selanjutnya ada media massa pada identifikasi stakeholder ini. Yang pertama itu ada media cetak. Contohnya itu seperti koran dan majalah yang memiliki peran dalam membentuk opini publik dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua ada media elektronik. Ini contohnya seperti radio dan televisi. Dengan memiliki jangkauan yang luas dapat mempengaruhi persepsi publik yang secara signifikan. Yang ketiga ada media daring. Contohnya itu seperti portal berita dan media sosial yang memiliki kecepatan penyebaran informasi yang tinggi dan dapat menjangkau audiens yang spesifik. Dan selanjutnya ada akademisi dan lembaga penelitian. Contohnya itu seperti universitas dan lembaga penelitian pemerintah dan non-pemerintahan. Selanjutnya ada organisasi non-pemerintahan atau NGO. NGO lingkungan itu adalah fokus pada isu berkelanjutan dan konservasi sumber daya alam serta dampak lingkungan pertanian. Yang kedua adalah NGO kesejahteraan petani. Contohnya itu berupa peningkatan kesejahteraan petani dan hak-hak petani serta akses terhadap sumber daya. Selanjutnya ada NGO konsumen. Ini adalah memperjuangkan hak-hak konsumen terkait kualitas dan keamanan produk pertanian. Selanjutnya ada perusahaan besar atau swasta dan BUMN. Ini adalah perusahaan dari input pertanian, contohnya itu ada pupuk, pestisida, dan benih. Ini adalah pengaruh dalam penyediaan sarana produksi. Yang kedua adalah perusahaan pengelolaan hasil pertanian skala besar. Itu memiliki peran dalam penyerapan produk pertanian yang dapat membentuk pasar. Yang ketiga adalah perusahaan retail atau distribusi. Ini adalah pengaruh akses pasar dan harga pada produk pertanian di tingkat konsumen. Yang selanjutnya adalah BUMN pangan. Ini memiliki peran strategis dalam stabilisasi harga dan pengelolaan stok pangan nasional. Selanjutnya adalah strategi membangun koalisi advokasi. Koalisi advokasi adalah aliansi strategi antara berbagai stakeholder yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu. Ini membangun koalisi yang efektif, dapat memperkuat daya tawar, dan memperluas jangkauan upaya advokasi. Berikutnya adalah identifikasi tujuan bersama. Ini adalah menentukan isu atau tujuan spesifik yang menjadi fokus koalisi dan memastikan bahwa semua anggota memiliki pemahaman dan komitmen yang sama. Selanjutnya ada pemetaan potensi anggota koalisi. Ini dengan cara mengidentifikasi organisasi dan individu yang memiliki kepentingan yang sejalan dan sumber daya alam yang relevan, misalnya itu keahlian, jaringan, dan dana. Ini adalah pengaruh yang dapat memperkuat koalisi. Selanjutnya adalah membangun komunikasi yang efektif dengan menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan rutin antara anggota koalisi untuk berbagi informasi, dapat mengambil keputusan bersama. Dan selanjutnya adalah menentukan peran dan tanggung jawab yang jelas dengan mendefinisikan peran dan kontribusi pada masing-masing anggota itu berdasarkan kekuatan dan sumber daya mereka. Selanjutnya adalah pengembangan struktur mekanisme kerja dengan menetapkan bagaimana koalisi akan beroperasi, termasuk proses pengambilan keputusan dan pengelolaan uang,
serta evaluasi kegiatan. Selanjutnya adalah membangun kepercayaan dan hubungan baik dalam mendorong kolaborasi yang positif dan saling menghormati antara anggota koalisi. Selanjutnya ada memanfaatkan kekuatan dan jaringan masing-masing anggota dengan menggabungkan sumber daya dan pengaruh dari berbagai organisasi yang mencapai tujuan advokasi yang lebih besar. Selanjutnya adalah fleksibilitas dan adaptasi. Bersedia dalam menyesuaikan strategi dan taktik koalisi sesuai dengan pengembangan situasi dan tantangan yang dihadapi. Selanjutnya ada membangun kesadaran dan dukungan publik bersama. Selanjutnya ada analisis kepentingan dan pengaruh stakeholder. Ini menganalisis kepentingan dengan pengaruh setiap stakeholder itu adalah langkah penting dalam memahami dinamika politik dan sosial di sekitar isu advokasi. Jadi analisis ini membantu dalam mengidentifikasi siapa yang menjadi sekutu potensial, siapa yang menjadi penentang, dan bagaimana cara terbaik untuk berinteraksi. Nah, selanjutnya ada kebijakan lingkungan dan pengaruhnya pada bisnis. Yang pertama itu ada kepentingan stakeholder. Ini adalah cara mengidentifikasi apa yang menjadi perhatian utama setiap stakeholder terkait isu dan yang diadvokasikan. Ini adalah kepentingan yang bisa bersifatkan ekonomi dan sosial, serta politik dan lingkungan. Dengan memahami kepentingan stakeholder dapat membantu merumuskan pesan atau peran advokasi yang relevan dan menarik bagi mereka. Yang kedua adalah pengaruh stakeholder. Ini dengan mengukur kemampuan setiap stakeholder untuk mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau opini publik dengan pengaruh yang dapat berasal dari posisi formal, misalnya itu pemerintah, sumber daya ekonomi, jaringan yang luas, atau legitimasi di mata masyarakat. Yang ketiga adalah matriks pemetaan stakeholder. Ini adalah salah satu alat yang umum digunakan, itu ialah matriks pemetaan stakeholder, yang biasanya membagi stakeholder itu berdasarkan dua dimensi. Yang pertama itu ada kepentingan atau interest atau stake, itu adalah seberapa besar kepentingan stakeholder terhadap isu tersebut atau tinggi dan rendahnya. Yang kedua adalah pengaruh atau influence atau power, itu adalah seberapa besar kekuatan atau kemampuan stakeholder untuk mempengaruhi hasilnya. Selanjutnya adalah berdasarkan matriks ini, stakeholder dapat dikategorikan menjadi yang pertama itu adalah high power. Ini adalah pemainan kunci. Stakeholder ini perlu dikelola dengan hati-hati dan dilibatkan secara aktif dalam proses advokasi. Upayanya untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Yang kedua adalah high power, yaitu pengambilan keputusan potensial, yang dimana stakeholder ini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi, namun tidak mungkin terlalu tertarik pada isu tersebut. Dalam upaya untuk membuat mereka tertarik atau menunjukkan relevansi isu dengan kepentingan mereka yang lebih luas. Selanjutnya adalah low power atau pendukung potensial. Stakeholder ini adalah sangat tertarik dengan isu tersebut, namun memiliki pengaruh yang terbatas. Secara langsung itu melibatkan mereka dalam aksi-aksi advokasi dan memberi informasi serta berdayakan mereka untuk menyuarakan dukungan. Yang kedua adalah low power pengamatan, di mana stakeholder ini memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah serta memonitor mereka dan memberikan informasi jika diperlukan, namun tidak perlu menjadi fokus utama upaya advokasi. Selanjutnya adalah analisis kepentingan pengaruh stakeholder, di mana analisis SWOT stakeholder ini adalah menganalisis kekuatan atau kelemahan dan peluang serta ancaman dari perspektif setiap stakeholder. Dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana mereka mungkin bereaksi terhadap upaya advokasi. Materi selanjutnya adalah advokasi berbasis data dan digital tools dalam agribisnis. Pentingnya data dalam advokasi agribisnis adalah sebagai tulang punggung advokasi yang berbasis bukti. Dalam agribisnis, data itu memberikan legitimasi pada klaim dan membantu mengidentifikasi akar pada masalah serta potensi dan solusi. Dalam statistik harga, yang pertama itu adalah harga produsen atau petani. Jadi data fluktuasi harga ini ditingkatkan petani untuk menunjukkan
ketidakstabilan pendapatan, dan masalah rantai pasok atau tekanan dari impor. Nah, ini menjadi bukti kuat untuk advokasi kebijakan stabilisasi harga atau subsidi. Yang kedua adalah harga konsumen. Ini adalah perbandingan harga di tingkat konsumen dengan harga petani dapat mengkuap inefisiensi rantai pasok dan praktik kartel. Yang ketiga adalah perbandingan harga regional dan global. Data ini dapat digunakan untuk menunjukkan disparitas harga atau daerah untuk ketidakmampuan produk lokal. Selanjutnya, pada data produksi terdapat 3 bagian, yaitu volume produksi, di mana menunjukkan kapasitas produksi suatu komoditas. Penurunan produksi dapat mengidentifikasikan masalah lahan, iklim, atau insentif bagi petani. Yang kedua adalah produktivitas lahan. Ini adalah data esensial untuk advokasi peningkatan teknologi, irigasi, atau penggunaan benih unggul. Yang ketiga ada varietas unggul, di mana data adopsi varietas unggul ini sebaran benih bersertifikat. Selanjutnya ada data supply dan demand, di mana kesenjangan pasokan itu adalah data yang menunjukkan kekurangan pasokan domestik yang dapat membenarkan impor atau jika memang diperlukan, dan sebaliknya juga menyoroti urgensi peningkatan produksi lokal. Yang kedua ada surplus produksi, di mana data surplus ini dapat menjadi dasar advokasi untuk pengembangan pasar baru dan pengolahan pasca panen serta kebijakan penyanggaan harga. Yang ketiga adalah pola konsumsi, di mana data ini juga penting untuk memprediksi permintaan dan mengarahkan produksi ke arahnya kemana. Selanjutnya ada data pendukung lainnya, contohnya itu seperti sosial ekonomi petani. Jadi data pendapatan dan tingkat pendidikan, akses ke fasilitas, serta kondisi kehidupan petani. Selanjutnya ada dampak kehidupan lingkungan, di mana data ini tentang degradasi lahan dan penggunaan air, serta emisi gas rumah kaca dari aktivitas pertanian, serta akses pasar. Ini adalah data tentang infrastruktur jalan dan transportasi, serta fasilitas pasar di daerah pertanian. Selanjutnya ada tools digital untuk advokasi. Jadi berbagai alat digital modern itu memungkinkan advokat untuk menganalisis data dengan membuat konten yang menarik dan menyebarkan pesan secara efisien. Google Trends atau Twitter dan analisis untuk isu viral agribisnis. Yang pertama itu ada Google Trends. Nah, di mana memungkinkan identifikasi tren itu pencapaian terkait pada isu agribisnis. Ini bisa membantu dan memahami minat publik terhadap topik tertentu, misalnya harga cabai naik, seperti pertanian organik, food estate kritik, dan menentukan waktu yang tepat untuk meluncurkan kampanye. Selanjutnya ada X atau Twitter analisis. Ini adalah memberikan wawasan tentang kinerja tweet. Contohnya itu jumlah impresi dan reward. Ini adalah popularitas hashtag dan demografi audiens. Ini dapat membantu dalam melacak efektivitas kampanye di media sosial dan mengidentifikasi influencer yang relevan. Selanjutnya ada Canva dan CapCut untuk konten kampanye, di mana Canva itu sebagai platform desain online yang mudah digunakan untuk membuat infografis, poster, dan pamflet atau banner, serta media sosial dan presentasi yang menarik secara visual tanpa perlu keahlian desain profesional. Ini sangat efektif yang memvisualisasikan data pertanian yang kompleks dan menjadi format yang mudah dipahami. Yang kedua ada CapCut. Ini adalah aplikasi editor selalu untuk video yang memiliki populer untuk video pendek dan dinamis serta menarik. Ini juga cocok untuk membuat konten video singkat untuk TikTok, Instagram Reels, atau YouTube Short yang dapat menyebarkan pesan advokasi dengan cepat dan emosional. Misalnya video kondisi petani, dampak isu petani. Selanjutnya itu petisi online.
Ini adalah platform memfasilitasi pengumpulan tanda tangan massal secara daring untuk mendukung satu tuntutan atau perubahan kebijakan. Mereka memberikan kemudahan bagi individu untuk berpartisipasi secara efektif atau kolektif dalam menunjukkan dukungan terhadap isu agribisnis tertentu. Misalnya itu menuntut perlindungan lahan petani yang mendesak pemerintah untuk meninjau kebijakan impor. Nah, efektivitasnya terletak pada kemampuannya untuk memobilisasi dukungan global atau nasional dengan cepat. Materi selanjutnya adalah komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Teknik komunikasi persuasif dalam advokasi ialah seni dan ilmu untuk mempengaruhi sikap, keyakinan, dan tindakan orang lain melalui argumen rasional serta daya tarik emosional. Dalam advokasi agribisnis, teknik ini krusial untuk meyakinkan pembuat kebijakan, media, publik, dan bahkan stakeholder lainnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip persuasi. Yang pertama ada timbal balik. Jadi orang cenderung membalas budi. Dalam advokasi ini bisa berarti memberikan informasi berharga atau bantuan teknis kepada pembuat kebijakan dengan harapan mereka akan lebih terbuka terhadap usulan Anda. Yang kedua ada komitmen dan konsistensi. Orang ingin konsistensi dengan apa yang telah mereka katakan atau mereka lakukan sebelumnya. Dorong stakeholder untuk membuat komitmen kecil di awal yang kemudian dapat dikembangkan menjadi komitmen yang lebih besar. Misalnya seperti minta bantuan kebijakan secara terbuka untuk mengakui pentingnya petani, lalu gunakan pernyataan tersebut sebagai dasar untuk advokasi kebijakan pro petani. Selanjutnya ada bukti sosial. Nah, orang yang mengikuti tindakan orang lain, terutama jika mereka tidak yakin, itu adalah tunjukkan bahwa banyaknya petani atau organisasi lain yang mendukung isu Anda. Sorot keberhasilan praktik pertanian tertentu atau dampak positif dari suatu kebijakan di tempat lain. Selanjutnya ada otoritas. Orang cenderung mengikuti saran dari figur otoritas. Jadi gunakan data dari lembaga penelitian terkemuka, kutip pendapatan ahli pertanian, atau libatkan tokoh masyarakat yang dihormati dalam kampanye advokasi. Selanjutnya ada suka. Nah, orang lebih mudah dibujuk oleh orang yang mereka sukai. Dengan bangun hubungan baik dengan target advokasi tertentu dan tampilkan kredibilitas dan berkomunikasi dengan cara yang ramah dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada kelangkaan. Orang menilai lebih tinggi suatu langkah atau terbatas. Jadi tekankan urgensi isu agribisnis, misalnya seperti jika tidak ada tindakan sekarang, lahan produktif akan hilang selamanya, atau generasi petani muda akan meninggalkan sektor ini. Selanjutnya penyusunan pesan yang efektif. Ada beberapa cara penyusunan pesan yang efektif. Yang pertama ada relevansi. Jadi pesan harus relevan dengan kepentingan dan nilai-nilai audiens target. Bagi pembuat kebijakan, fokus ini pada dampak ekonomi atau stabilitas sosial bagi konsumen maupun fokus pada keamanan pangan atau berkelanjutan ke lingkungan. Selanjutnya ada jelas dan ringkas. Jadi hindari jargon teknis dan sampaikan pesan utama dengan kalimat yang mudah dipahami dan diingat. Selanjutnya ada berbasis solusi. Jangan hanya menyajikan masalah, tetapi juga tawarkan solusi konkret dan realistis. Misalnya bukan hanya harga pupuk mahal, tetapi pemerintah perlu mengimplementasikan skema subsidi pupuk yang lebih tepat sasaran dan transparan. Selanjutnya ada menarik emosi dan logika. Jadi pesan yang kuat itu menggabungkan daya tarik emosional, misalnya seperti cerita tentang perjuangan petani dengan argumen rasional yang didukung data.
Selanjutnya ada konsisten. Jadi pastikan pesan yang disampaikan itu konsisten di semua saluran komunikasi dan oleh semua juru bicara. Selanjutnya ada pemilihan saluran komunikasi. Yang pertama ada audiens target. Jadi pilih saluran yang paling sering digunakan oleh audiens target Anda. Misalnya seperti media sosial untuk generasi muda, pertemuan tatap muka untuk pembuat kebijakan, dan radio lokal untuk petani di pedesaan. Selanjutnya ada sifat pesan. Pesan kompleks mungkin membutuhkan laporan atau presentasi, sementara pesan singkat dan mendesak cocok untuk media sosial atau siaran pers. Selanjutnya ada storytelling berbasis data agribisnis. Storytelling adalah alat yang sangat ampuh dalam advokasi karena mampu menghubungkan data dengan pengalaman manusia, menjadikannya lebih mudah dipahami, diingat, dan direspon secara emosional. Ketika digabungkan dengan data, storytelling ini menjadi sangat persuasif. Mengapa storytelling berbasis data efektif? Yang pertama ada humanisasi isu. Jadi data saja bisa terasa dingin dan abstrak. Cerita memberikan wajah manusia pada statistik dan menunjukkan dampak nyata dari masalah atau solusi pada individu atau komunitas. Selanjutnya ada meningkatkan daya ingat. Jadi otak manusia itu lebih mudah mengingat narasi daripada sekumpulan fakta dan angka. Selanjutnya membangun empati. Jadi cerita dapat membagikan emosi dan empati dan mendorong audiens untuk peduli dan bertindak. Selanjutnya ada menyederhanakan kompleksitas. Jadi cerita dapat membantu menjelaskan isu agribisnis yang kompleks, misalnya rantai pasok global, dampak perubahan iklim yang menjadi format yang lebih mudah dicerna. Selanjutnya ada meyakinkan lebih baik. Nah, sebuah cerita yang kuat itu didukung oleh data yang akurat, jauh lebih meyakinkan daripada data semata. Adapun elemen storytelling berbasis data dalam agribisnis, yang pertama itu tokoh atau karakter. Jadi siapa saja tokoh utama dari cerita petani yang berjuang, UMKM yang inovatif, dan konsumen yang peduli. Selanjutnya ada konflik dan masalah. Jadi apa saja tantangan yang dihadapi tokoh tersebut, misalnya seperti harga jatuh, gagal panen, lahan tergusur, kesulitan akses modal, dan disinilah data dapat masuk menunjukkan skala masalah, atau misalnya penghasilan Pak Budi turun 50% karena harga jagung anjlok, dan data BPS menunjukkan harga jagung di tingkat petani memang turun 45% dalam 3 bulan terakhir. Selanjutnya ada aksi dan perjuangan. Apa yang dilakukan oleh tokoh untuk mengatasi masalah? Misalnya Pak Budi mencoba beralih ke pertanian organik, atau sekelompok petani membentuk koperasi. Dan selanjutnya ada resolusi atau harapan. Jadi apa solusi yang diadvokasikan atau apa dampak positif yang mungkin terjadi jika solusi diterapkan. Misalnya seperti dengan adanya kebijakan subsidi benih, Pak Budi bisa kembali bertanam dan berproduktivitas di daerah bisa menaiki 20% berdasarkan simulasi akademisi pertanian. Selanjutnya ada data yang terintegrasi. Nah, data tidak disajikan secara terpisah, melainkan dianyam ke dalam narasi untuk memperkuat klaim dan memberikan bukti. Nah, visualisasi data atau infografis dan grafik dapat juga menyertai cerita untuk memberikan dukungan visual. Selanjutnya ada call to action. Ini adalah apa yang diharapkan dari audiens setelah mendengar cerita, misalnya dukungan kah, ataupun membeli produk petani lokal dan menghubungi wakil rakyat Anda. Selanjutnya ada contoh penerapan dalam agribisnis. Yang pertama, video dokumenter pendek dengan mengisahkan perjuangan seorang petani kopi di pedalaman yang kesulitan menjual produknya karena infrastruktur yang buruk, diselingi dengan data tentang minimnya akses jalan di daerah 3T. Selanjutnya yang kedua ada infografis interaktif.
di mana cerita tentang bagaimana suatu desa beralih ke pertanian berkelanjutan dengan data yang menunjukkan peningkatan pendapatan petani dan pengurangan jejak karbon. Selanjutnya ada testimoni petani, di mana kutipan langsung dari petani yang menggambarkan dampak positif atau negatif suatu kebijakan dan diperkuat dengan data statistik relevan. Selanjutnya ada laporan advokasi, yaitu dengan struktur laporan yang diawali dengan cerita inspiratif atau gambaran masalah di lapangan, diikuti oleh analisis data dan rekomendasi kebijakan. Materi selanjutnya adalah manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Apa itu manajemen krisis dalam konteks advokasi? Nah, itu ialah serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi, yaitu kredibilitas organisasi dan kelompok yang diwakili. Tujuannya ini adalah meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin untuk mengubah krisis menjadi peluang. Contoh krisis dalam advokasi agribisnis yang pertama ialah berita hoaks harga pangan, misalnya seperti tersebarnya informasi tentang kenaikan harga beras yang palsu dan dapat memicu kepanikan konsumen dan destabilisasi pasar. Nah, bagi kelompok advokasi petani, ini bisa jadi krisis karena dapat memicu kebijakan kontrol harga yang merugikan petani atau menyudutkan petani sebagai penyebab kenaikan harga. Yang kedua ada kebijakan dadakan larangan ekspor-impor. Nah, ini pemerintah secara tiba-tiba mengeluarkan kebijakan larangan ekspor komoditas tertentu, misalnya minyak goreng, batu bara, atau larangan impor produk pertanian. Ini bisa menjadi krisis besar bagi asosiasi pengusahaan agribisnis atau eksportir karena langsung mengancam keberlangsungan usaha dan rantai pasok. Yang ketiga ada pencemaran nama baik komoditas. Nah, sebuah produk pertanian tentunya itu kayak kelapa sawit, produk hortikultura yang dituduh memiliki dampak negatif serius terhadap lingkungan atau kesehatan tanpa bukti ilmiah yang kuat, yang disebarkan luas oleh media atau kelompok tertentu. Ini menjadi krisis bagi asosiasi produsen komoditas tersebut. Yang keempat ada kegagalan program pertanian skala besar. Jadi sebuah program pemerintah, misalnya itu food estate, yang diadvokasikan untuk dikritik oleh organisasi, ternyata mengalami kegagalan besar yang menyebabkan kerugian ekonomi dan lingkungan. Ini dapat menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang mengadvokasikan atau mengkritik program tersebut, tergantung pada posisi mereka. Contoh yang terakhir adalah contoh serangan personal terhadap tokoh advokat. Tokoh kunci dalam advokasi pertanian diserang secara personal dengan tuduhan yang tidak benar atau pencemaran nama baik yang dapat melemahkan gerakan advokasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada strategi menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi. Nah, menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi itu memerlukan respon yang cepat, terkoordinasi, dan strategis. Nah, adapun pembentuk tim krisis, yang pertama ada tunjuk tim inti yang terdiri dari juru bicara, ahli komunikasi, ahli hukum, atau jika diperlukan, dan perwakilan dari kelompok yang diadvokasikan. Yang kedua ada tim ini harus memiliki otoritas untuk membuat keputusan secara cepat. Selanjutnya ada pemantauan dan deteksi dini. Ini yang pertama ada aktif dalam memantau media massa, contohnya media cetak, elektronik online, dan media sosial untuk mendeteksi munculnya isu-isu negatif, misinformasi, atau ancaman sedini mungkin. Yang kedua ada gunakan alat social listening untuk melacak sebutan merek, hashtag terkait, dan sentimen publik. Selanjutnya ada penilaian dan analisis. Yang pertama ada setelah krisis terdeteksi, itu segera mungkinlah lakukan analisis mendalam, kayak apa sumber krisisnya, seberapa luas dampaknya,
siapa saja yang terpengaruh, dan apa saja faktor-faktor atau fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, dan siapa pihak-pihak yang menyebabkan misinformasi dan ancaman tersebut. Yang kedua, ada bedakan antara kritik yang valid dan misinformasi atau hoax. Selanjutnya ada pengembangan pesan kunci. Yang pertama itu ada merumuskan pesan-pesan kunci yang jelas, ringkas, akurat, dan konsisten. Yang kedua ada fokus pada fakta dan koreksi misinformasi serta penegasan posisi advokasi. Yang terakhir ada hindari bahasa yang emosional atau defensif. Selanjutnya ada respon cepat dan tepat. Nah, yang ada beberapa dari respon cepat dan tepat ini. Yang pertama ada jangan menunda respons. Ini maksudnya adalah penundaan dapat memperburuk situasi dan menimbulkan persepsi negatif. Yang kedua ada pilih saluran yang tepat. Ini tergantung pada sifat krisis, misalnya pernyataan pers dan klarifikasi di media sosial, dan surat terbuka serta dialog dengan pihak terkait. Yang ketiga ada transparansi. Nah, ini bersikap terbuka dan jujur sejauh mungkin. Yang keempat ada empati. Akuilah kekhawatiran publik atau pihak yang terdampak. Yang selanjutnya ada fokus pada solusi. Jadi jika krisis terkait masalah, itu sampaikanlah langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasinya. Selanjutnya, melawan misinformasi dan hoax. Ada beberapa cara untuk melawan misinformasi dan hoax. Yang pertama itu ada fakta dan bukti. Jadi sajikanlah data dan bukti konkret untuk membantah misinformasi. Selanjutnya ada klarifikasi. Jadi lakukanlah klarifikasi publik secara tegas melalui media dan platform digital. Yang selanjutnya ada edukasi publik. Jika perlu, luncurkanlah kampanye edukasi untuk meningkatkan literasi media dan kritis masyarakat terhadap informasi yang diterima. Selanjutnya ada melapor ke platform atau pihak berwenang. Jadi jika misinformasi disebarkan melalui platform tertentu, laporkanlah atau tindakan lebih lanjut. Selanjutnya ada libatkan influencer atau ahli. Jadi mintalah bantuan pada pihak yang memiliki kredibilitas untuk menyebarkan fakta dan membantah hoaks tersebut. Selanjutnya ada evaluasi dan pembelajaran. Nah, evaluasi dan pembelajaran ini ada beberapa. Yang pertama ada setelah krisis merada, lakukanlah evaluasi menyeluruh tentang bagaimana krisis ditangani. Selanjutnya yang kedua ada identifikasi pelajaran yang bisa diambil untuk meningkatkan kesiapsiagaan di masa depan. Yang terakhir ada perbaharui rencana manajemen krisis jika diperlukan. Selanjutnya ada pernyataan resmi. Adapun beberapa dari pernyataan resmi ini, yang pertama adalah jelas dan ringkas. Jadi sampaikanlah poin-poin utama dalam beberapa paragraf. Dan yang kedua ada faktual atau akurat, dan pastikan semua informasi yang ingin disampaikan itu benar dan dapat diversifikasi. Selanjutnya ada tujuan yang jelas. Jadi apa yang ingin dicapai itu dengan pernyataan, misalnya adalah mengklarifikasi dan membantah dari tuduhan dan mengumumkan tindakan. Selanjutnya ada satu suara. Jadi pastikan hanya satu juru bicara resmi yang ditunjuk untuk memberikan pernyataan. Selanjutnya ada call to action. Itu opsional jika relevan. Jadi sertakan apa yang diharapkan dari pihak lain untuk publik. Selanjutnya ada kontak media. Jadi sertakan informasi kontak juru bicara untuk pernyataan lebih lanjut. Selanjutnya ada klarifikasi di media sosial. Nah, ada beberapa cara klarifikasi di media sosial itu. Yang pertama ada cepat dan responsif. Jadi waktu yang sangat krusial di media sosial itu harus cepat dan responsif. Yang kedua ada gunakan bahasa yang tepat. Jadi gunakan bahasa yang sesuai dengan platform dan audiens Anda, namun tetap profesional. Yang kedua ada ringkas dan to the point. Jadi pengguna media sosial ini harus memiliki rentan perhatian yang pendek. Selanjutnya ada fokus dan fakta.
di mana koreksi misinformasi dengan fakta singkat dan jelas. Selanjutnya, gunakan visual, itu opsional. Jadi contohnya seperti infografis atau grafik singkat dapat membantu memvisualisasikan data dan memperkuat pesan. Selanjutnya, gunakan hashtag relevan untuk memastikan pesan menjangkau audiens yang tepat. Dan selanjutnya ada bersiap untuk interaksi. Harapkan pernyataan atau komentar dan bersiaplah untuk meresponnya secara bijaksana. Sekian dari hasil pemaparan materi advokasi dalam agribisnis. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.